Beberapa hari kemudian, si tokoh utama kita lagi dalam perjalanan sama teman-temannya. Dia coba minta ke Mireille dan Charlotte buat turun dari atas kereta biar bisa ngobrol serius. Tapi mereka berdua nolak, soalnya mereka lebih seru di atas sambil nikmatin cuaca. Rietz pun setuju dan bilang ke tokoh utama kita kalau mereka harus santai dulu, karena rapat perang itu lama banget dan lebih baik bersantai-santai dulu. Saat mereka lihat laut dari kejauhan, Arts mutusin buat berhenti, biar Charlotte yang belum pernah lihat laut bisa menikmatinya. Beberapa menit kemudian, Mireille mulai ngeledek Charlotte karena dia coba minum air laut. Terus dia jelasin kalau dia udah nggak kaget sama hal-hal kayak gitu, karena dia udah banyak jalan-jalan dan lihat pemandangan keren serta nyobain makanan enak. Charlotte jadi agak sedih, soalnya dia belum pernah ngelakuin itu semua. Tapi si tokoh utama kita datang dan bilang, kalau perang udah selesai, dia bakal ngajak Charlotte jalan-jalan biar bisa hidupin mimpinya. Charlotte jadi semangat lagi, dan langsung gabung sama anak-anak lain buat lihat ikan-ikan. Di sisi lain, Mireille bilang ke Ars kalau dia memang punya bakat bikin orang nyaman, tapi tiba-tiba mereka semua kaget gara-gara ada ledakan besar. Ternyata Charlotte secara nggak sengaja meledakkan air pakai sihirnya, dan mereka langsung kabur karena ada seorang pria yang marah besar dan menuju ke arah mereka. Beberapa jam kemudian, tokoh utama kita sampai di kastil dan masuk ke ruangan yang penuh sama para bangsawan. Begitu mereka lihat tokoh utama kita, mereka langsung mulai bisik-bisik karena dia masih sangat muda. Ars kemudian pergi ke arah Lumière dan Menas, yang senang banget karena ternyata dia juga diundang ke sana. Tapi nggak lama kemudian, Coran datang dan langsung nyamperin Ars dengan senyum lebar karena senang banget bisa ketemu lagi. Coran juga agak terkejut lihat Mireille di situ dan bilang kalau dia nggak nyangka bakal ketemu lagi setelah dia menolak tawarannya buat jadi pelayan. Mireille akhirnya ngaku kalau dia sempat kepikiran buat berhenti dari politik, tapi akhirnya dia ngasih Ars kesempatan. Mireille akhirnya bilang kalau menurutnya Ars jauh lebih baik sebagai pemimpin dibandingkan Coran. Ucapan itu bikin para bangsawan lain jadi marah, tapi Coran malah tertawa karena dia tahu kalau Mireille memang suka bicara jujur begitu. Para bangsawan mulai ngomongin kalau Mireille dulunya bekerja untuk Bismarck, jadi mereka curiga dia mungkin adalah mata-mata. Tapi Coran langsung membela dan bilang kalau dia percaya penuh sama Ars, dan Ars sendiri yang meminta Mireille dan yang lainnya datang untuk membantunya. Jadi, dia nggak bakal biarkan siapapun ngomong buruk tentang tamu-tamunya, terutama Mireille yang pernah membantu gubernur sebelumnya dengan sangat luar biasa. Dengan bantuannya, Coran yakin mereka bisa memenangkan perang ini lebih mudah. Akhirnya, para bangsawan pun setuju untuk menghormati tamu-tamunya. Beberapa menit kemudian, rapat perang dimulai. Asisten Coran menjelaskan bahwa pasukan Bismarck punya keunggulan sekitar 20.000 tentara, meski angka itu nggak terlalu besar. Tapi mereka juga menguasai kota terbesar, yang artinya ekonomi mereka jauh lebih kuat. Masalahnya, Bismarck punya pemimpin-pemimpin militer yang sangat terlatih, dan makin banyak bangsawan yang bergabung dengan mereka. Jadi, sekarang mereka juga harus menyamai kekuatan Bismarck dan butuh beberapa ide. Chobran ingin mengalahkan Bismarck secepat mungkin dan memerdekakan benua. Salah satu bangsawan berdiri dan mengusulkan untuk menaklukkan kota Vertudo, karena itu adalah salah satu dari 3 kota terbesar. Kalau mereka bisa menguasai kota itu, mereka akan memberikan pukulan besar pada Bismarck dengan mengurangi kekuatan ekonomi mereka, dan mungkin beberapa bangsawan akan berpihak pada mereka. Usulan ini membuat banyak bisik-bisik, dan sebagian besar bangsawan setuju. Tapi Ars melihat teman-temannya, dan mereka semua mengkonfirmasi kekhawatirannya bahwa ini ide yang buruk. Ars pun meminta Mireille untuk menjelaskan pendapat mereka, tapi dengan cara yang paling bijaksana. Mireille akhirnya memotong komentar para bangsawan dan bilang kalau satu-satunya ide yang bisa mereka pikirkan adalah itu. Berarti mereka benar-benar bodoh. Para bangsawan langsung marah besar mendengar itu. Tapi Coran minta Mireille untuk lanjut bicara. Jadi Mireille pun memutuskan untuk bicara tanpa basa-basi dan langsung to the point. Dia memperingatkan kalau dengan rencana seperti ini, kekalahan mereka sudah hampir pasti. Punya pasukan besar tapi tanpa komandan yang baik nggak ada gunanya. Dan mereka cuma bakal dijamin kalah. Para bangsawan makin kesal, tapi Mireille nggak berhenti di situ. Dia bilang ada sesuatu yang harus mereka pahami tentang Bismarck. Bismarck adalah orang yang sangat perfeksionis, tapi juga penakut.
Jadi, kalau mereka belum diserang, itu karena Bismarck belum yakin menang 100%. Tapi dengan kondisi mereka sekarang, kemungkinan besar mereka akan kalah dengan peluang 70%. Rencana menyerang Vertudo itu nggak bakal berhasil karena untuk melakukannya, mereka harus mengerahkan hampir seluruh pasukan. Tapi kalau mereka lakukan itu, kota Semplar bakal nggak terlindungi. Dan Bismarck pasti akan memanfaatkan kesempatan itu buat menyerang mereka. Akibatnya mereka harus balik ke Semplar buat melindungi kota itu. Dan rencana untuk menaklukkan Vertudo jadi gagal total. Mirai melanjutkan, mengatakan bahwa menaklukkan Vertudo hanya akan menghabiskan banyak tentara dan sumber daya tanpa hasil yang jelas. Dan mereka malah bisa kehilangan bagian penting dari kota mereka sendiri. Inilah alasan kenapa mereka masih dalam situasi ini. Dan dia menyebut para bangsawan itu sombong karena nggak bisa menganalisis musuh dengan baik. Para bangsawan marah besar karena merasa dihina. Tapi Chobran justru berkomentar bahwa dia senang mendengar analisis yang bagus. Meskipun dia juga ingin menang perang, dia bertanya ke Mirai apakah ada rencana lain yang lebih masuk akal. Mirai merasa nggak terlalu yakin, tapi dia menyerahkan kesempatan berbicara ke Rossel. Sayangnya, para bangsawan langsung meremehkan Rossel karena dia hanya seorang anak yang dianggap strategis, dan mereka nggak percaya dia bisa punya rencana yang baik. Tapi Chobran memberi izin Rossel untuk bicara. Dengan rasa takut, Rossel mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa dia sudah memikirkan hal ini dengan matang. Menurutnya, menaklukkan Vertudo memang ide yang baik, tapi mereka nggak boleh membiarkan Semplar nggak terlindungi. Jadi idenya adalah menggunakan provinsi tetangga untuk memblokir musuh dan meminta bantuan dari sana. Ketika Rossel bilang mereka bisa pakai provinsi tetangga buat bantu blokir musuh, para bangsawan langsung nggak setuju. Mereka bilang itu mustahil karena provinsi tersebut setia sama kekaisaran dan nggak bakal terlibat dalam konflik mereka. Tapi Rossel udah tahu itu, makanya dia punya ide untuk pakai perantara yaitu Kaisar Summerford. Rencananya mereka bakal menyuap sang kaisar buat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Para bangsawan langsung merasa itu ide yang konyol dan gak masuk akal. Tapi Ritz berdiri dan mendukung Rossel karena kaisar itu baru berusia 17 tahun. Dan sebenarnya yang mengatur kekaisaran adalah para pemimpin di balik layar. Karena di sana banyak korupsi, menyuap mereka untuk mendapatkan dukungan bukanlah hal yang sulit. Mirai setuju karena dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan kekuatan terbesar mereka, yaitu ekonomi, untuk memperkuat pertahanan kota besar. Koran juga menerima rencana ini karena masuk akal, dan dia bilang ke tokoh utama kita bahwa dia akan menyerahkan tanggung jawab rencana ini padanya. Karena para pengikutnya yang memberi usulan ini, Koran akan memberikan dana sebanyak yang diperlukan. Selain itu, dia juga meminta Lumiere untuk mendukung tokoh utama kita dalam menjalankan rencana ini. Sementara para bangsawan lainnya tetap fokus pada tugas mereka masing-masing. Para bangsawan marah besar, tapi Ars menerima tanggung jawab itu dengan dukungan penuh dari teman-temannya. Setelah pertemuan, tokoh utama kita berkumpul dengan teman-temannya untuk membahas bagaimana cara meyakinkan sang kaisar agar mendukung mereka. Meskipun Ars berpikir Ritz akan bagus untuk tugas ini, akhirnya mereka membatalkan ide itu karena di wilayah tersebut ada banyak diskriminasi. Jadi itu bukan pilihan yang tepat. Setelah berpikir sejenak, Charlotte punya ide tentang kandidat yang tepat untuk tugas ini. Beberapa jam kemudian, tokoh utama kita sudah berdiri di depan rumah Alicia. Alicia keluar dengan penuh semangat karena senang bisa bertemu lagi dengannya. Dan ayahnya Hanmon juga menyambut hangat. Hanmon ingin berbicara dengan Ars untuk mendengar kabar terbaru, terutama karena dia tahu Kobran baru saja mengadakan rapat perang. Ars mulai menjelaskan apa yang mereka putuskan. Tapi Alicia nggak membiarkannya menyelesaikan kalimat karena dia langsung membawanya masuk untuk menjamu dengan benar, yaitu dengan pesta makan besar. Beberapa menit setelah makan, Hanmon duduk berdua dengan Ritz, yang segera meminta maaf karena merasa seharusnya dia nggak ikut makan bersama mereka. Hanmon menenangkan Ritz, bilang bahwa dia nggak perlu merasa rendah diri hanya karena asal-usulnya. Alicia dan Ars sangat menyayanginya. Meskipun begitu, Hanmon merasa agak aneh karena anak-anak itu sudah nggak ada di sana. Rupanya, Alicia membawa Ars berkeliling kota untuk menunjukkan banyak hal. Sementara itu, Ars sedang berdiri di tempat tinggi, memandang seluruh kota. Alicia berkata bahwa dia sering datang ke tempat itu untuk melihat pemandangan dan ingin Ars juga menikmatinya.
Dia juga mengakui bahwa belakangan ini dia lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang dan bahkan punya beberapa teman baru. Katanya, sekarang dia merasa lebih terikat dengan kotanya dan menganggapnya lebih berharga, berkat contoh yang Ars tunjukkan kepada mereka. Pengakuan itu membuat Ars merasa malu, dan dia makin gugup ketika Alicia perlahan mendekatinya. Namun, tiba-tiba Alicia ingat sesuatu dan langsung mengajaknya ke tempat lain untuk menunjukkan ladang bunganya. Sesampainya di sana, Ars terkejut melihat ada bunga-bunga yang pernah dia berikan kepada Alicia, ditambah dengan bunga-bunga lainnya. Alicia kemudian bilang bahwa di tempat ini mereka bisa bicara tentang apa saja, tanpa ada yang mengganggu. Tokoh utama kita menjelaskan bahwa dia ingin minta izin dulu ke ayahnya, tapi Alicia menolak, karena dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dengan sedikit terkejut, tokoh utama kita mulai menjelaskan rencana yang mereka susun. Setelah mendengar semuanya, Alicia terkejut karena mereka memberi tanggung jawab sebesar itu padanya. Dia tahu itu berbahaya karena dia bakal berada di tempat yang bisa membahayakan keselamatannya. Tapi Alicia tetap setuju karena dia sudah berjanji untuk membantu apapun yang diminta oleh tokoh utama kita. Tapi ada syaratnya. Dia mau agar setelah perang berakhir, mereka berdua menikah. Pernyataan itu bikin tokoh utama kita terkejut dan bingung mau bilang apa karena dia merasa itu terlalu cepat. Tapi Alicia meyakinkannya bahwa itu nggak terlalu cepat, karena dia sudah merasakannya sejak hari pertama mereka di kota. Dia percaya bahwa tokoh utama kita akan menjadi seorang pria yang hebat dan ingin jadi yang pertama menyaksikan semua pencapaian yang diraihnya. Tokoh utama kita juga memikirkan Alicia dan semua bantuannya, bagaimana dia selalu melindunginya dan selalu ada di sampingnya. Karena itu, dia meminta maaf kepada Alicia karena merasa belum siap. Dia merasa berharga karena Alicia yang meminta pertamanya, tapi sekarang Alicia meminta agar mereka menikah. Meskipun terdengar terburu-buru, tokoh utama kita baru menyadari bahwa dia sebenarnya jatuh cinta pada Alicia. Dia tahu kalau mereka bisa menunggu untuk merencanakan pernikahan yang lebih megah, tetapi dia merasa tidak ingin menunggu sampai perang berakhir karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang terpenting adalah mereka bisa bersama, dan dia bisa melindungi Alicia, bahkan di tengah perang dan kekacauan yang ada di sekeliling mereka. Alicia terharu dan menangis karena tidak menyangka akan mendapatkan tawaran yang tiba-tiba seperti itu. Namun, dia tetap menolak untuk hanya menjadi orang yang dilindungi. Alicia juga ingin berjuang untuk melindungi tokoh utama kita, supaya mereka bisa mewujudkan mimpi ini bersama-sama. Akhirnya, dia setuju untuk menjadi istrinya. Dan tokoh utama kita berjanji akan melindunginya. Janji itu membuat Alicia tersenyum, dan mereka mendekat untuk mengikat perjanjian itu dengan sebuah ciuman. Beberapa menit kemudian mereka pergi menemui Hanmon, yang terkejut dan berteriak saat mendengar proposal dari Ars untuk menikahi putrinya. Dia merasa mereka masih sangat muda untuk hal itu. Namun Alicia menjelaskan bahwa dia sudah memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Ars karena dia mencintainya dan percaya sepenuhnya padanya. Jadi yang dia inginkan hanyalah restu dari ayahnya, meskipun dia juga akan tetap melakukannya meski Hanmon tidak setuju. Hanmon terkejut karena putrinya biasanya sangat patuh. Tapi dia paham kalau Alicia sangat serius dengan keputusannya, dan dia tahu itu semua demi alasan yang baik. Akhirnya Hanmon pun menerima keputusan mereka dan memeluk keduanya. Dia mengumumkan bahwa mereka harus merayakan dengan mengadakan pesta untuk merayakan pertunangan putrinya dengan tokoh utama kita. Keesokan harinya, tokoh utama kita dan yang lainnya berkumpul dengan Pan, yang menjelaskan bahwa sebenarnya yang mengendalikan kekuasaan sang raja adalah Menteri Shagma. Namun, dia juga memperingatkan bahwa ambisi Shagma cukup besar, dan dia tidak ragu untuk mengubah kebijakan demi keuntungan dirinya sendiri. Alicia menenangkan hatinya. Charlotte merasa senang dengan pujian itu, dan mulai tersenyum lagi. Dia tahu bahwa Alicia sangat bersemangat dan ingin belajar banyak tentang sihir. Alicia juga menjelaskan bahwa dia yakin Charlotte akan menjadi guru yang hebat dan membantu mereka semua dalam perjalanan ini. Setelah itu, tokoh utama kita mulai mengorganisir rencana yang akan diikuti. Mereka semua akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berbicara dengan Shagma dan meminta dukungannya agar dia bisa menjadi mediator dengan kekaisaran Paradise. Setelah itu, mereka akan langsung melakukan negosiasi dengan Paradise. Dan tokoh utama kita percaya bahwa Alicia adalah yang terbaik untuk mencapai kesepakatan. Mireille berkomentar bahwa mereka semua masih sangat muda dan Alicia
mengangguk setuju, menyadari bahwa ini adalah tantangan besar. Oleh karena itu, Lumiere akan menemani mereka. Dengan kehadiran Lumiere yang merupakan salah satu orang kepercayaan Kobran, mereka akan terlihat lebih serius dan mendapatkan perhatian lebih. Mirai terkejut melihat bahwa semuanya sudah direncanakan dengan matang, dan dia mulai merasa lebih percaya diri dengan rencana mereka. Yang kini beraliansi dengan Provinsi Sates, mungkin akan mengalami masalah dalam mengatur pasukannya di dua sisi. Licia berusaha menghibur prota kita dan meyakinkannya bahwa mereka tidak sendirian. Aliansi dengan Faraday bisa jadi sangat menguntungkan dan memberi mereka kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi ancaman. Setelah mendengar penjelasan Pam, prota kita mulai berpikir lebih positif. Dia menyadari bahwa meskipun situasinya rumit, mereka bisa memanfaatkan informasi ini untuk merencanakan langkah-langkah strategis. Dengan dukungan dari Faraday, mereka bisa memperkuat posisi Koran dan berusaha mencegah invasi dari Basmar dan Sates. Ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Koran, prota kita juga memikirkan bagaimana cara untuk menjelaskan semua ini kepada para bangsawan di sana. Dia berharap bisa meyakinkan mereka tentang pentingnya aliansi ini dan menyiapkan rencana pertahanan yang solid. Perjalanan ini bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi juga tentang membangun ikatan dan kerjasama yang kuat antara mereka. Saat melihat Charlotte yang masih tertidur, dia tersenyum, merasa bersemangat untuk melindungi orang-orang yang dia cintai dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Marken gak akan tahu soal aliansi mereka. Jadi kalau ada perang, mereka bisa balas serang secara mendadak dan punya peluang lebih besar buat menang. Karena itu, dia cuma minta buat percaya aja sama dia, karena dia bakal sukses bikin kesepakatan itu. Protagonis kita kaget banget dengan rasa percaya dirinya, dan bilang kalau dia masih harus banyak belajar dari dia. Tapi, saat bergerak agak cepat, beberapa buku diplomasi yang dibaca Licia nggak sengaja kelihatan, bikin dia malu. Tapi Ars malah memuji dia karena kelihatan banget kalau dia rajin belajar. Licia akhirnya ngaku kalau dia melakukan semua itu karena dia istrinya, jadi dia harus jadi yang paling berguna sebisa mungkin. Protagonis kita sambil agak malu-malu mengucapin terima kasih dan menggenggam tangan Licia. Tapi momen itu tiba-tiba dipotong sama Charlotte yang nyeletuk kalau mereka kelihatan mesra banget, bikin mereka makin malu. Besoknya, mereka sampai di Kastil Kobran sebelum berangkat. Di sana mereka disambut dengan kabar buruk karena Zaid ketemu sama Basmarka. Tapi Licia dengan tenang jawab kalau dia udah tahu, dan setelah urusannya selesai dia akan pulang ke rumah istri. Licia dan kalau dia sudah siap untuk melanjutkan kesepakatan dengan Faraday, serta bernegosiasi dengan Sates untuk mencegah invasi di masa depan. Ini bikin Koran terkejut, karena Ars punya mata-mata yang sangat hebat, dan istri yang sangat handal dalam diplomasi. Dia juga mengaku bahwa berita tentang pernikahan mereka mengejutkannya, karena tidak menyangka sama sekali. Kedua anak itu membahas bahwa mereka yakin dengan keputusan mereka karena saling percaya satu sama lain, meskipun rasa malu masih terlihat di wajah mereka. Namun, pembicaraan mereka terputus oleh Rengi, yang langsung memperkenalkan diri sebagai anak Koran dan calon gubernur Misian. Prota kita menyapa Rengi dan Rengi pun bercanda dengan Lumiere setelah lama tidak bertemu. Dia juga bertanya kepada ayahnya apakah dia yakin menyerahkan negosiasi kepada anak-anak ini. Koran meminta Rengi untuk minta maaf karena mereka layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Rengi pun meminta maaf dan pergi karena dia hanya kebetulan lewat. Setelah itu, Koran meminta prota kita untuk bicara berdua di luar. Di luar, Koran bertanya apakah Ars sudah melihat kemampuan Licia dan bagaimana dia siap untuk mengambil peran besar dalam negosiasi yang akan datang. Ini bikin prota kita semakin bangga dengan Licia, dan mereka berdua sepakat untuk bekerja keras demi masa depan mereka dan negara. Koran bercerita tentang anaknya, karena dia sudah bertahun-tahun memikirkan cara untuk mengembangkan potensi Rengi, tapi dia merasa sangat sulit dan anaknya sudah berusia 20 tahun. Ars menjelaskan bahwa Rengi saat ini mungkin tidak memiliki kemampuan luar biasa, tapi potensinya sangat mengesankan. Dia yakin bahwa suatu saat Rengi akan menjadi pemimpin hebat. Hal ini membuat Koran merasa tenang. Jadi dia mendoakan yang terbaik untuk perjalanan Ars, dan berharap dia bisa membantu mereka mendapatkan sekutu yang kuat. Beberapa jam kemudian, prota kita sudah berada di pelabuhan. Mengingat mereka punya beberapa jam luang sebelum berangkat, mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan.
Charlotte memanfaatkan momen ini sebaik mungkin, membeli berbagai barang untuk dibawa ke anak-anak di panti asuhan agar mereka bisa mengenal sedikit tentang dunia luar. Sementara itu, Ars melihat Licia sedang memperhatikan beberapa perhiasan, jadi dia mendekat dan meminta kepada penjual untuk satu perhiasan tertentu. Setelah penjual memberikannya, Ars memberikan perhiasan itu kepada Licia dan meminta maaf karena belum memberinya cincin pernikahan. Licia tersenyum bahagia menerima hadiah itu, merasakan betapa besar perhatian dan kasih sayang Ars padanya. Momen itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Dia merasa curiga karena mereka terlihat sangat lemah dan lapar. Renge yang masih merasakan mual mencoba untuk menenangkan suasana dengan sedikit bercanda, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa semua orang merasakan ketegangan. Ars yang merasa ada yang tidak beres, bertanya kepada para pria itu tentang apa yang terjadi. Mereka menjelaskan bahwa kapal mereka tenggelam dan mereka terjebak di lautan selama 2 hari. Namun, ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang membuat Ars dan teman-temannya merasa waspada. Charlotte yang baik hati tetap ingin membantu, jadi dia menawarkan makanan dan minuman kepada mereka. Tapi saat mereka akan mengambil, salah satu dari pria itu tiba-tiba beraksi dan berusaha merebut tas makanan dari Charlotte. Situasi pun menjadi tegang, dan Ars segera melangkah maju untuk melindungi Charlotte. Dia memberitahu semua orang untuk bersiap-siap, karena dia tahu bahwa mereka mungkin sedang menghadapi bahaya. Renge, meski baru saja muntah, bersiap untuk membantu, sedangkan Lumiere mengawasi pergerakan orang-orang itu dengan cermat. Semua orang merasa bahwa mereka tidak hanya sedang membantu orang yang terdampar, tetapi bisa saja terjebak dalam situasi yang lebih berbahaya dari yang mereka kira. Orang-orang itu menodong Las dengan pisau sambil mengancam akan menyakitinya kalau mereka nggak kasih semua barang berharga yang mereka punya. Tapi Charlotte marah banget karena pengalaman pertamanya naik kapal jadi berantakan. Dengan kekuatan sihir apinya, dalam hitungan detik, Charlotte berhasil ngalahin para bajak laut itu. Setelah mereka diikat, Rengen yang kesal bilang kalau mereka udah salah besar menyerang pahal calon gubernur Mission. Pas nyampe di daratan nanti, mereka bakal dibawa ke tiang gantung. Tapi Arse tiba-tiba menyela, nanya mereka sebenarnya kerjaan mereka apa. Karena kelihatannya mereka bukan bajak laut beneran, apalagi pisau yang dipakai tadi itu pisau buat bersihin ikan. Akhirnya para pria itu mulai cerita. Ternyata mereka dulunya nelayan dari ibu kota. Karena uang hasil tangkapan nggak cukup, mereka minjem uang ke kekaisaran. Tapi ekonomi di ibu kota lagi susah banget, jadi mereka nggak dapat pinjaman sama sekali. Mau nggak mau, mereka harus pinjam uang dari seorang pedagang. Masalahnya, bunga pinjamannya gede banget sampai bikin mereka tercekik. Jadi akhirnya mereka terpaksa melakukan ini, supaya bisa memberi makan keluarga mereka, meskipun mereka harus melakukannya dengan cara yang tidak baik. Ars paham situasi mereka dan menawarkan 2 benda kecil yang bisa mereka jual. Dari situ, mereka bisa dapat 3 koin emas dan itu bisa membantu banget. Renge terlihat kesal karena dia merasa mereka tidak pantas mendapat bantuan. Bahkan para pria itu pun menolak, bilang mereka tidak mau terima sumbangan. Tapi, Prota bilang bahwa ini bukan sumbangan, melainkan pinjaman. Mereka bisa kembalikan uangnya begitu mereka punya uang lagi. Yang penting, dia juga tidak akan memungut bunga. Prota kemudian ngomong ke Renge, kita nggak boleh pikir mereka sudah mengkhianati kita. Harus ada usaha untuk mengubah situasi ini. Kalau kita nggak coba, semuanya bakal tetap sama selamanya. Renge masih tampak kesal karena merasa Ars terlalu naif. Sementara para pria itu dibebaskan dan diizinkan pergi. Sambil menunggu untuk bertemu mereka lagi, Prota dan teman-teman akhirnya tiba di ibu kota. Semua orang terlihat excited untuk menjelajahi kota ini. Tapi, mereka sangat terkejut melihat banyaknya orang di jalanan. Ini jadi bukti nyata tentang kemiskinan di sini. Sementara beberapa bangsawan terlihat kaya raya dan sama sekali tidak peduli dengan situasi orang-orang di sekitarnya. Melihat perbedaan ekonomi yang mencolok ini, bikin Prota khawatir. Tapi Renge berkomentar, kalau Shagma terbuai oleh uang, bernegosiasi dengan dia pasti gampang. Licia kemudian bilang bahwa dia perlu mempersiapkan beberapa hal dan berjanji akan bergabung dengan mereka keesokan paginya. Keesokan harinya, semua orang terkejut melihat Licia datang dengan gaun mewah dan perhiasan yang bling-bling. Mereka semua ternganga. Tapi Licia menjelaskan bahwa nanti mereka akan mengerti kenapa dia melakukannya. Beberapa menit kemudian,
Mereka masuk ke ruangan tempat Shagma menunggu dan dia menyambut mereka dengan senyuman. Shagma menyapa mereka dan bilang kalau dia ingin memberikan sambutan yang lebih baik. Tapi sayangnya dia terlalu sibuk mengurus kota, jadi waktu yang dia punya terbatas. Prota terkesima melihat statistik Shagma yang cukup tinggi dan ambisi serta diplomasi yang dia miliki juga patut diperhitungkan. Shagma menyatakan harapannya agar negosiasi berjalan lancar karena dia sudah tahu apa niat mereka. Renge coba memperkenalkan diri, tapi Shagma dengan dingin bilang kalau keberadaannya tidak penting, karena dia hanya peduli pada uang, bukan pada jabatan mereka. Lysia langsung berbicara, menawarkan sesuatu padanya. Prota menyadari bahwa negosiasi sudah dimulai, dan mengingat kembali apa yang mereka bicarakan 2 malam lalu. Lysia menjelaskan bahwa mereka punya 2.000 koin emas, yang merupakan tawaran maksimum mereka, agar tidak perlu meminjam lagi dan butuh lebih banyak dana di kemudian hari. Mereka harus membuat Shagma percaya bahwa dia mendapatkan tawaran yang luar biasa, jadi mereka akan memulai dengan tawaran yang sangat rendah. Saat ini, Lysia menawarkan 500 koin. Shagman menjawab bahwa sepertinya mereka kurang 0, karena dia tidak akan menerima tawaran di bawah 5.000 koin, mengingat dia berbicara atas nama Kaisar. Namun Lysia hanya tertawa, karena jumlah uang itu seharusnya jadi anggaran total seluruh kekaisaran. Dia lalu meningkatkan tawarannya menjadi 800 koin, dengan alasan dia melihat kondisi kota yang jelas-jelas sedang mengalami masalah ekonomi. Shagman menyatakan bahwa kota tersebut juga memiliki ekonomi yang baik dan seharusnya mereka bisa menawarkan lebih. Lysia mengeluh bahwa dia membuat ini sangat sulit, tetapi akhirnya hanya bisa menawarkan 900 koin. Shagman berdiri, menolak tawaran itu, dan Lysia berteriak bahwa mereka akan memberikan 1.000 koin, karena itu semua yang mereka miliki. Shagman pun tersenyum dan menerima tawaran itu. Sementara itu, Prota mengingat bagaimana Lysia mengingatkan mereka bahwa yang penting adalah membuat Shagman percaya bahwa dia mendapatkan tawaran yang bagus. Mendapatkan semua yang mereka miliki, mereka sekarang sudah hampir berhasil, dan Ars merasa bangga pada istrinya. Dia berharap mereka bisa segera memulai kesepakatan, tetapi Renge berkomentar bahwa mereka seharusnya tidak serakah dan bisa saja memberikan 2.000 koin emas yang mereka bawa. Shagma langsung marah ketika tahu mereka telah berbohong dan mulai pergi. Ars, yang sangat marah dan takut kehilangan kesempatan ini, mengatakan bahwa mereka akan memberikan 2.000 koin itu. Shagma menjawab bahwa kekaisaran akan menerima, tetapi dia perlu beberapa koin sebagai motivasi untuk melupakan bahwa mereka mencoba menipunya. Ars menyadari bahwa mereka tidak memiliki uang lagi, jadi Shagma pergi, mengakhiri negosiasi. Ini membuat Ars frustrasi karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Renge hanya berkata bahwa Shagma memiliki sikap buruk. Dia menambahkan, jika mereka tidak berbohong dan memberitahu kebenaran tentang jumlah uang yang mereka miliki, mungkin semuanya akan berjalan lebih baik. Mereka semua terlihat kesal dan mengarahkan pandangan marah ke Ars, yang berusaha menjelaskan alasan mengapa mereka bernegosiasi seperti itu. Namun Lysia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kesal, tetapi segera mengubahnya karena mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dia langsung berlari mengejar Shagma, meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Karena mereka tidak memiliki uang lagi, dia hanya bisa menawarkan sesuatu yang lain. Dia melepas semua pakaiannya yang berhiaskan perhiasan, menjelaskan bahwa dia membelinya dari toko terbaik di kota, dan dia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Asisten Shagma mengonfirmasi bahwa mereka bisa mendapatkan setidaknya 500 koin emas dari pakaian itu. Shagma akhirnya menerima tawaran 2.000 koin emas dan pakaian tersebut karena terlihat bahwa gadis itu sangat berkomitmen. Namun, dia bertanya apakah Koran setia kepada sang raja. Renge menjawab bahwa tidak sepenuhnya, karena rencananya adalah untuk merdeka, seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Berita ini membuat semua orang khawatir, tetapi Shagma hanya tertawa mendengar kejujuran itu. Dia bilang dia tidak terlalu peduli, tetapi memperingatkan mereka agar lebih hati-hati saat bernegosiasi dengan Paradis, karena dia akan menjadi mediator atas nama Koran. Malam itu, Prota kita mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Karena berkat kerjasama mereka, mereka berhasil mencapai kesepakatan meskipun banyak masalah yang dihadapi. Namun, Lysia berkata bahwa tidak ada masalah yang terjadi karena semua ini sudah dia pikirkan sebelumnya, dan itulah alasan dia berusaha mendapatkan pakaian itu lebih awal.